warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asbahal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين. Alhamdulillah, segala puji hanya dari Allah yang selalu memberikan nikmat, kesehatan, kesempatan, hidayah, sehingga pada kesempatan ini subuh yang berberkah ini kita kembali hadir menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah, selalu rindu masjid, selalu rindu berjamaah, bukan hanya waktu kita di pondok, tapi juga saat kita ada di kampung masing-masing. Salam dan salawat bersama kita berdoa kepada junjungan kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita menghafal dulu. Siap jadi semua apa? Tidak ada yang siap berdiri. Jadi sesuai perjanjian, kalau ada yang ditunjuk lalu tidak menghafal, maka harus berdiri. Saya menunjuk 3 orang dulu dari santri. Karena saya ya, satu tiga yang tiga. Silakan. Saya silakan. Oke, lalu selanjutnya benar. Itu saya silakan 1, 2, 3, 4, 5. Itu Iya, baju hijau. Ternyata lainnya. Makanya lagi saya suruh menghafal, bukan suruh berdiri. Silakan.
jawab hak pihaknya. Paling sini air. Sebelum yang dekat warna jual ya, belakang yang kedua. Belakangnya lagi. Sudah? Ya, ya. Minggu kiri silakan minggir. Sana gini, sambil melapor. Baik, bagiannya kita lanjutkan hadis yang ke 1125. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Man, barang siapa ahabban, yang ingin antasurrahu sahifatuhu, yang ingin antasurrahu, menggembirakan sahifatuhu, buku catatannya, falyukthir fiha, maka hendaklah dia memperbanyak, falyukthir, maka hendaklah dia memperbanyak fiha, di dalamnya, minal istighfar, ucapan istighfar.
atau sebuah bacaan istighfar. Rawahul Baihaqi an Abi Zubair. Jadi nanti di hari kemudian semua manusia tanpa kecuali akan diberikan kitab catatan amalnya, diberikan catatan amalnya sewaktu di dunia. Kitab itu ada yang menggembirakan, namun ada yang menakutkan. Yang banyak di dalamnya catatan kebaikan itu yang menggembirakan, tapi yang banyak di dalamnya catatan dosa itu yang menakutkan. Makanya Rasulullah bersabda, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu," barang siapa yang ingin buku catatannya itu menggembirakannya. Sama juga kalau kita menerima rapor, ada rapor yang menggembirakan, ada rapor yang mengecewakan. Jadi menulis di situ di rapor semua nilai tinggi, nilai 100, wah, gembira sekali. Bahkan sampai ke rumah gembira melihatkan orang tua. Ya. Tetapi kalau di rapor itu semua nilai rendah, tidak ada yang tuntas, maka kita akan malu, kecewa. Ya, kita kecewa. Seperti itu juga nanti buku catatan amal di hari kemudian, ada yang menggembirakan, ada yang mengecewakan. Ya. Makanya di sini di hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin buku catatan yang menggembirakannya, maka falyuktir fiha min istighfar. Perbanyaklah mengisi buku catatan itu dengan istighfar. Ya, mengisi buku catatan bukan nantinya akhirat, tapi di dunia diisi ya. Di dunia diisi. Di akhirat nanti setelah diserahkan tidak ada perbaikan, tidak ada remedial, tidak ada pemulangan. Di dunia mungkin bisa jadi pemulangan. Ya. Tapi jangan nanti tidak ada pengulangan, tidak ada perbaikan nilai. Apa yang tertulis itu dan nilainya jujur, tidak ada nilai dari rekayasa, tidak ada malaikat pencatat amal manusia yang bisa disogok-sogok, tidak ada. Ini semuanya jujur, nilai asli, ya, nilai aslinya di situ. Perbanyaklah istighfar. Biasakanlah diri kita mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, jangan dipelintir kalimat itu. Seringkali saya mendengar ketika kaget, ketika heran, apa dia bilang? Astaga. Itu tidak ada artinya ya. Nanti bukanlah kebiasaan santri yang selalu mengucapkan astaga. Bukan tanda-tanda seorang santri ya. Itu orang-orang di pasar, itu orang-orang di kampung itu tidak begitu. Astaga, tahu dia mengucapkan astagfirullah. Ya. Tapi biasakan membaca astagfirullah, astagfirullah. Dan itu akan tercatat nanti di buku catatan kita.
Jadi sampai tangan apa? Itu kan tercapai. Ya. Ada diriwayatkan Al-Baihaqi dari Zubair. Selanjutnya, man takara alal muslimina ta'amahum. Man takara dalam siapa yang jadi man itu barang siapa takara yang menimbun, barang siapa yang menimbun alal muslimina ta'amahum. Kita mendahulukan menerjemahkan ta'amahum alal muslimina. Jadi barang siapa yang menimbun makanan mereka atas kaum muslimin. Barang siapa menimbun makanan mereka atas kaum muslimin, darabahu Allah akan menimpakan, Allah akan menimpakan baginya bil juzami wal iflasi, penyakit kusta, wal inflasi dan bangkrut. Kalau Ahmad hadis ini berkata Ahmad. Apa yang harus menimbun makanan? Ini biasa terjadi pada musim kemarau. Pada masa krisis, beras mahal, makanan-makanan pokok mahal, sembako mahal. Lalu ada memang orang kaya sengaja beli beras banyak-banyak. Kalau mau tahu bila akan terjadi musim kemarau, beli beras banyak-banyak, beli telur banyak-banyak, beli terigu, gula, dan banyak semua bahan makanan pokok. Dia beli banyak-banyak, lalu dia simpan. Padahal orang-orang yang sekitarnya krisis, ya, susah makanan, susah cari beras, lalu dia simpan. Itu namanya menimbun, menahan. Nanti dia jual kalau harganya sudah berlipat-lipat tadi. Ya, baru dia menjual. Harga beras misalnya 10.000, tapi krisis susah mencari beras, dia jual 20.000, 25.000 tidak. Itu namanya menipu. Tapi hati-hati orang seperti itu ya. Hati-hati, ini ada hadis Rasulullah. Orang yang menimbun makanan untuk kaum muslimin, membiarkan orang-orang Islam itu kelaparan, kesusahan, maka apa ganjarannya, apa hukumannya dari Allah? Allah katakan, ya Rasulullah bersabda, "Daraballahu bil juzami wal ikhlas." Allah akan menimpakan orang seperti itu penyakit kusta. Kusta ya? Apa itu kusta? Kusta. Kusta itu penyakit kulit. Orang istilahnya orang muda itu bilang kata. Biasanya ucapkan kata. Kenalan. Terima kasih kenalan. Kata. Minta terlupas kulitnya. Bahkan biasa ini jari-jarinya tidak mau lurus lagi, bengkok terus. Mobil ini itu namanya penyakit kusta. Ya.
Kemudian yang kedua, wal ikhlasi. Selain kita juga dikasih bangkrut oleh Allah. Jadi dia rakus menimbun bahan makanan dan ternyata dia menjadi penyakit oleh Allah dan bangkrut. Karena bisa bangkrut karena dengan penyakitnya itu dia berobat, keluar masuk rumah sakit, pindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Akhirnya habis semua hartanya dipakai mengurusi biaya dirinya, habis akhirnya menjadi bangkrut. Alhamdulillah ini, iya. Karena ternyata harta yang dia simpan itu, dia timbun itu, ternyata memang tidak ada berkah di dalamnya, tapi yang ada dalam murka. Bila sedikit penyebutannya berkah dengan murka. Ya, yang kita harapkan itu berkah, walaupun sedikit yang penting berkah. Kita harapkan. Ya, sudah 2 hari ya. Kita sambung lagi. Berikut man ahsan ila yatimi aw yatimatin. Man ahsan, apa artinya man? Barang siapa ahsana, ya, ahsana yang memperlakukan dengan baik, Bang siapa yang memperlakukan dengan baik? Ilayatini aw yatimatin, kepada anak yatim laki-laki, aw yatimatin atau anak yatim perempuan. Atau yatim perempuan, kuntu ana wa huwa, kuntu maka saya dan dia, ana wa huwa, saya dan dia, fil jannati, di dalam surga, kahataini, seperti ini. Jadi Nabi mengangkat jarinya ini seperti ini. Kita terjemah saja, kahataini seperti ini. Dalam kurung antara jari telunjuk dan jari tengah, baris kurung itu antara jari telunjuk dan jari tengah. Karena Nabi mengatakan seperti ini, kahatain. Gitu ya. Jadi hadis ini tentang bagaimana memperlakukan anak yatim. Barang siapa yang memperlakukan dengan baik anak yatim laki-laki dan anak yatim perempuan, maka orang itu akan bersama-sama nanti dalam surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Kalau perhatikan ini, ada nggak jaraknya? Ada jaraknya ini? Tidak ada jaraknya. Kalau saya begininya ada jaraknya. Ada jaraknya ini. Begini ada jaraknya. Begini ada jaraknya.
Kalau begini, tidak ada. Artinya apa? Orang yang memperlakukan anak yatim dengan baik itu sangat dekat nanti dengan Nabi, sangat dekat nanti dengan Rasulullah di dalam surga. Luar biasa. Masuk surga saja sudah luar biasa, apalagi kita berdekatan dengan Rasulullah. Subhanallah. Mau nggak kita nanti surga berdekatan dengan Rasulullah? Mau kita satu hotel dengan Rasulullah? Mau di satu kamar dengan Rasulullah? Kalau makan mau di satu meja dengan Rasulullah? Silahkan memperlakukan anak yatim dengan baik. Ya, melakukanlah anak yatim dengan baik. Ada anak yatim di sini? Kalau ada, itu kesempatan kita perbaiki dia. Jangan dizalimi, jangan kita menjadi yakin dicuri warna, disembunyikan pakaiannya, itu namanya dizalimi. Ya, apalagi kalian makanan yang paling berbahaya dimakan itu adalah makanan yang hati-hati. Makanya misalnya ada orang yang menyumbang ini semua bukan yatim, kasih yatim. Jangan sama sekali kita ambil, kita makan kecuali darurat. Dan itu pun harus ada izinnya dari yang berhak. Kapan dimakan? Bahaya. Coba sama ayatnya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Alhamdulillah ini orang-orang yang memakan harta yatim itu sesungguhnya yang dia makan itu yang masuk di perutnya itu tidak lain kecuali api neraka. Api. Hati-hati yang minumannya terlambat, dia yakin 10.000 kembali Matagor Sore itu sama dengan api di mana itu, api yang termasuk di perut itu. Jadi bagaimana perlakuan yatimnya? Baiki, bahkan kita hormati, kita muliakan anak yatim. Barang siapa yang menusak rambutnya kepala anak yatim itu, maka insyaallah dijamin masuk surga. Ya. Di sini diriwayatkan Al-Hakim Al-Anas dari Al-Hakim dari Anas. Tambah satu lagi ya. Man ahsana fima bainahu wa bainallahi. Man, apa artinya dari man ahsana? Yang memperlakukan yang baik. Sekarang man ahsana, orang siapa yang mengerjakan dengan baik. Tadi memperlakukan kemayanya. Sekarang orang siapa yang mengerjakan dengan baik. Bima bainahu wa bainallahi, mengerjakan dengan baik kewajiban yang ada di antaranya dengan Allah, yang ada di antara dirinya dengan Allah, di antara dirinya dengan Allah,
kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Kafahullahu, maka Allah akan mencukupinya. Maka Allah akan mencukupinya ma bainahu wa bainan nas, apa yang ada pada dirinya, wa bainan nas, dengan masyarakat, dengan masyarakat. Wa man aslaha, dan barang siapa yang memperbaiki. Wa man aslaha, dan barang siapa yang memperbaiki sariratahu, rahasianya. Sariratahu, rahasianya. Aslahallahu, maka Allah akan memperbaiki, maka Allah akan memperbaiki alaniyatahu, lahirianya, lahirianya. Sebenarnya barang siapa yang memperbaiki, melaksanakan kewajibannya antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan mencukupi apa yang ada pada dirinya dengan masyarakat. Dan barang siapa yang memperbaiki rahasianya, maka Allah akan memperbaiki lahiriannya. Ibadah, perhatikan penjelasan ini. Barang siapa yang memperbaiki kewajibannya dengan Allah. Apa kewajiban kita? Kewajiban semua perintah Allah. Puasa, zakat, haji, semua perintah Allah. Siapa yang memperbaiki pelaksanaannya, kewajibannya kepada Allah, memperbaiki salatnya, tidak salah-salah, puasa tidak salah-salah, mengaji tidak salah-salah, pokoknya dia perbaiki, maka yakinlah bahwa Allah akan memperbaiki semua yang ada hubungannya dengan sesama. Allah akan memperbaiki, Allah akan mencukupi kita semua yang kita butuhkan dari orang lain, semua yang orang lain butuhkan dari kita, Allah akan memperbaiki. Jadi kunci kehidupan adalah perbaiki saja ibadah kita kepada Allah, maka kehidupan kita pasti dijamin oleh Allah. Itu yakin, pasti dijamin oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang memperbaiki rahasianya. Apa itu rahasia? Rahasia kita yang kita sendiri yang tahu. Ya, ada rahasia, ada lahiriah, ada perbuatan yang tidak orang tahu, ada perbuatan yang semua orang tahu. Perbuatan kita yang hanya kita yang tahu adalah isi hati. Isi hati kita, niat kita di setiap melakukan sesuatu, itu namanya rahasia kita. Ya,
Bisa juga yang rahasia itu adalah ketika kita berada di tempat yang sunyi. Suatu waktu kita sendiri di rumah, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada saudara, kita sendiri di rumah. Maka situ banyak perbuatan-perbuatan yang hanya kita yang tahu, hanya kita yang tahu. Ya, apakah saat itu kita tetap mengaji? Apakah saat itu kita tetap berzikir? Apakah saat itu kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan? Pada saat-saat seperti itu, ya, saat kita sendiri tidak ada orang yang melihat kita tetap melakukan kebaikan, hati juga tetap baik, maka Allah akan memperbaiki lahiriah kita. Allah akan memperbaiki perilaku, akhlak, tutur kata, semua Allah akan memperbaikinya. Kenapa? Karena kita menjaga diri di waktu atau di saat sunyi, ya, di saat sendirian. Kita selalu memperbaiki hati, ya. Siapa yang selalu memperbaiki hatinya, Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Kalau Allah sudah memperbaiki lahiriah kita, maka kita menjadi orang mulia, orang mulia dan dimuliakan. Mau tidak kita dimuliakan? Tidak ada orang yang tidak mau dimuliakan. Semua orang itu mau dimuliakan semua. Caranya supaya kita dimuliakan, perbaiki di sini, perbaiki hati kita. Insya Allah semua orang akan muliakan. Enaknya hidup kalau semua orang muliakan. Kemana-mana kita dimuliakan, kemana-mana kita dimuliakan, enak sekali, ya. Tapi kalau ada orang kemana-mana tidak ada yang peduli, tidak ada yang sapa, susahnya hidup, susahnya perasaan dulu. Nah, kuncinya di sini. Pertama, perbaiki ibadah kita kepada Allah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Yang kedua, perbaiki rahasia kita, Allah akan memperbaiki lahiriah kita. Ya, dipahami baiknya. Di sini diriwayatkan Hakim dari Ibnu Umar. Baik, saya ingatkan kembali, jangan sia-siakan dalam kita itu pengajian, tapi minimal kita menghafal satu ayat. Minimal. Jangan lagi ditanya siap menghafal, siap ditunjuk, ternyata siapnya berdiri. Kemana yang berdiri setelah apa? Silakan dengan suara yang sama. Silakan. Belum. Oke, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita, mudah-mudahan kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki lahiriah kita, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
قولنا اللهم افتح علينا فتوح العظيم بحكمتك علينا ورحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا فتوح العظيم واجعلنا من علماء العاملين وقدس دمائنا وارزقنا فهما اللهم اغفر لنا ذنوبنا والذنوبين وارحمهم كما ربنا صغارا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعد اللهم اغفر لنا ذنوبنا والذنوبين وارحمهم كما ربنا صغارا Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, curahkan kasih sayang kepada orang tua kami ya Allah. Panjangkanlah umurnya, mudahkan urusannya, mudahkanlah rezekinya ya Allah. Tuntunlah kehidupan mereka dengan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, dekatkan orang tua kami kepada masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, dekatkan orang tua kami pada hamba-Mu yang soleh ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah mereka jalan yang lurus dalam hidup ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bila kita bersama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.